Ikhlasin ya mah, aku udah nggak apa-apa. Aku bilang gitu ke mama, aku udah nggak apa-apa, yang penting mama ikhlasin. Terus mama ngomong gini, mama udah ikhlas? Enggak, mama belum ikhlas. Aku bilang gitu, mama belum ikhlas, mama ikhlasin. Aku bilang gitu. Aduh maaf Pak. Kita keluarga udah ketemu loh, udah tahu tujuannya. Tiba-tiba satu momen pisah tanpa laki-laki ngomong pisah Kak. Jadi tiba-tiba ya udah los. Terus tiba-tiba nikah sama perempuan lain. Terus temenku tuh nanya, maksudnya gimana gitu kan. Terus kata ibunya gini, gantung waris itu kayak Neng dinikahin sama benda mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Kak Ayu. Waduh, Kak, gimana ya Kak? Kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik. Sehat Kak ya? Sehat, Alhamdulillah, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kak Ayu. Salam kenal juga Mas. Siap. Nah, sebelum Kak Ayu menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Kak Ayu. Aku yang makasih udah diundang. Karena udah jauh-jauh dari mana Kak? Jawa mana? Jawa Timur? Barat sih maksudnya. Oh, Jawa Barat ya. Akhirnya Jawa Tengah, Jawa Timur. Tengah mana Sobo? Enggak Jawa Barat. Oke, ternyata dari Depok ya. Iya, yang sekitaran gak Depok terlalu jauh lah dari sini, Pasti Studio. Oke. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Kak Ayu ini, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Kak Ayu ya. Oke Kak Ayu, jauh-jauh dari Depok nih Kak ya kan. Kalau boleh tahu pada kesempatan kali ini Kak Ayu pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih Kak? Ini sih Mas pengalaman hidup pribadi aku tentang keluarga dan tentang pribadi. Keluarga. Oke, itu kejadian kalau boleh tahu nih, maaf nih tahun berapa itu Kak? Sebenarnya itu kejadiannya tahun 2020, tapi yang paling intens banget itu kejadian itu di tahun 2022. 2021-2022. Tapi awal mulai dari tahun 2022, kalau seingat aku 2022. Oke. Dan kalau boleh tahu Kak, intinya tuh ngalamin kejadian apa sih Kak? Aku nggak tahu ya itu dibilangnya apa, tapi aku dengar dari seorang ustazah itu keluargaku, bukan keluarga sih sebenarnya, ke mamaku tuh dibikin sakit sama aku dibikin gantung waris Mas. Oh, gantung waris. Iya, cuma yang kayak gitunya gimana aku belum nggak terlalu paham banget sih, cuma banyak yang bilang itu. Aku sempat searching juga, gantung waris itu orang yang dinikahkan dengan benda mati supaya dia tidak dimiliki sama orang lain gitu. Oke, kena ilmu hitam lah ya. Enggak tahu juga ya dibilangnya apa ya. Gitu mungkin ya. Soalnya kan sama benda mati kan. Mungkin bisa ya jadi. Kan? Oke. Ini teman-teman semua penasaran nih Kak tentang pengalaman pribadi dari Kak Ayu ini. Mungkin tahan dulu ya Kak Ayu ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Nah, karena Kak Ayu disamarin jadi saya aja yang ngopi lagi. Iya, silakan. Siap. Oke. Udah siap Kak Ayu ya? Siap. Insyaallah. Langsung aja kita sikat.
Jadi awalnya mula tuh sebenarnya aku sempat dekat sama seorang laki-laki itu di tahun 2020 ke 2021. Sebenarnya kenapa ini bisa terjadi, mungkin ada rasa sakit hati ya dari pihak laki-lakinya, karena pada saat itu kebetulan orang tuanya dia sudah datang ke rumah. Bertujuan untuk ke jenjang yang lebih baik. Oke. Itu tahun 2020-2021 aku ingat ya, tapi aku agak-agak lupa ya. Terus di tengah perjalanan sudah bertemu dengan kedua orang tua, itu ada 1-2 hal yang aku nggak bisa jelasin. Kita berhenti di situ tanpa ada kata-kata, tanpa ada pamitan, tanpa ada orang tua kita bertemu satu sama lain. Kejadiannya sebenarnya cepet sih mas. Awal mula itu, kenapa aku bisa tahu itu karena sebelumnya. Jadi pertama itu mama dibuat sakit. Sebelum sakit itu posisi itu aku lagi di rumah sendirian, lagi bebersih, ketemulah sama kalajengking. Ya namanya kita gitu ya, orang awam yang nggak tahu apa-apa, mikirnya oh mungkin ya udah hewan mata lagi keluar aja. Karena di hari itu aku mutusin untuk matiin, aku sapu, aku buang. Aku cerita tuh sama kakak perempuanku, kebetulan kan di rumah ini aku tinggal berempat. Mama, bapak, adik sama aku. Kita tinggal berempat. Aku sempat sharing ke kakak, aku tadi ketemu kalajengking. Terus kakak aku tanya, kamu apain? Terus aku jawab lah, aku buang kak. Terus kakak aku tanya lagi, kamu baca doa nggak? Terus aku bilang, aku cuma baca bismillah aja. Terus aku matiin. Oh terus habis itu kakak aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus kakak aku ngingetin, jangan lupa sering-sering sholat. Ini posisinya kita belum tahu nih akan terjadi apa. Terus besokannya nih kak, aku kan di rumah, mama, bapak, dan adikku kerja ya. Kebetulan mamaku sendirian lah di rumah. Sebenarnya nggak sendirian banget. Di rumah itu ada kakak ipar aku, cuma 2 rumah, beda 2 rumah dari rumah. Besokannya, mamaku cerita nih pas aku pulang kerja. Bilang gini, kak, mama tadi ketemu kalajengking di kamar kamu lagi bersih-bersih. Terus aku bilang, oh nggak apa-apa, itu aku masih positif tuh, masih pikir positif. Aku bilang gini, oh mungkin ini kali mah karena hujan, sering hujan, jadi hewan melatanya keluar. Terus mama bilang, oh iya mungkin kali ya, nanti dicari takutnya ada sarangnya. Itu yang pertama. Oke tuh kak, sama mama kan dibuang, sama baca doa dibuang. Besokannya lagi kak, ketemu lagi kalajengking. Cuma nggak banyak ya, emang satu, setiap hari itu 1 di kamar mama. Posisinya kan kamar mama itu di sebelahnya kamar aku. Nah kamar mama itu kasurnya yang 2 ranjang itu kak, yang masih ada space di bawah buat disapu. Itu posisinya lagi nyapu, di bawah kolong, ketemulah. Akhirnya diangkat-angkat tuh semua kasur, nggak ada, cuma 1. Oke, dibuang lagi sama mama. Selang berapa hari, mamaku jatuh sakit. Pikir aku kan sebagai anaknya, oh mungkin kecapean kali ya masuk angin. Dikerok, dikasih tolak angin, diminumin kak. Terus abis itu 2-3 hari kok nggak sembuh ya mama gitu kan. Akhirnya yaudah deh, coba dibawa ke dokter, karena mama juga posisinya waktu itu ada batuk. Dibawa ke dokter, aku yang temenin. Dokternya cuma bilang gini, mbak ini ibunya nggak ada sakit apa-apa, cuma kecapean aja. Dokternya cuma bilang gitu. Terus pulang itu cuma dikasih 1 obat batuk sama vitamin. Pulanglah nih. Dua 3 hari kok mama nggak sembuh juga ya. Itu tuh posisinya sampai hampir 2 mingguan, itu mau menjelang puasa. Aku ingat banget menjelang puasa. Terus ngobrol lah nih sama bapak. Bapakku bilang gini, oh mungkin mama kangen ini kali ya, simbah di kampung. Terus akhirnya mutusin lah lebaran itu aku sama mama pulang. Adikku sama bapakku stay di sini. Pulanglah nih kita ke salah satu kota di Jawa Timur. Pulang seingat aku itu sekitar 3-4 harian dari sana. Di sana pulang ke Jawa. Itu mama yang benar-benar bisa sehat kak, nggak ada yang sakit apa-apa. Karena sebelumnya itu aku bingung, mama tuh nggak bisa kena air, mama tuh sampai nggak bisa bangun. Terus tiba-tiba pulang kampung mama sehat walafiat, yang benar-benar bisa. Sampai aku ajak jalan-jalan pun mama bisa. Itu 4 hari di sana. Pulanglah 2 hari setelah lebaran. Aku ingat itu lebaran kita di sana. 2 hari setelah lebaran pulang ke sini. Beberapa hari kemudian mama sakit lagi. Pikir aku, oh mungkin kecapean kali ya, karena jarak tempuhnya lumayan nih dari kota ini ke salah satu kota di Jawa Timur gitu kan. Apalagi kita naik bis. Dikerok lagi kak, dikasih tolak angin. Sama posisinya, masih belum sadar juga di situ, karena kan kayak oh ya udah mungkin sakit-sakit masuk angin gitu, karena orang tua gitu kan. Udah dikerok, udah kayak gitu. Sama kak posisinya kayak sebelumnya. Kok 2-3 hari masih nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dan jatuhnya itu jauh lebih parah dibanding sakit yang sebelumnya.
Oke lah, dibawa ke dokter Kak, dibawa ke dokter, sama dokter pun bilang cuma kecapean. Oke, itu masih pikir positif, oh ya udah mungkin kecapean. Pulang nih ke rumah, kok 3 hari kemudian kok masih sama ya, sampai yang benar-benar mama tuh sakit, jadi tidur, dia nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan buat ke kamar mandi kita anaknya aja ganti-gantian. Tidur pun kita temenin, bahkan jangankan buat ke kamar mandi gitu, mama buat sholat, buat bangun, buat istilahnya sholat duduk gitu ya, itu tuh nggak bisa. Mama tuh sampai sholat tuh tiduran, terus wudhu pun sampai tayamum, sampai separah itu. Balik lagi dong ke dokter, kita dicek lagi nih ke dokter. Terus kata dokter sama, mama tuh nggak kenapa-napa mbak, nggak ada sakit apa-apa, dicek semuanya pun nggak ada apa-apa. Bingung kan Kak? Balik lagi lah nih ke rumah. Aku cerita lagi ke kakakku, Kak ini mama sakit nggak sehat-sehat, ya udah coba cari dokter lagi. Carilah dokter lagi. Nah sebelum cari dokter yang terakhir itu, aku inget banget. Jadi pulang kerja, biasanya kan pulang kerja tuh jam 5 ya, aku bareng sama adikku. Itu tuh posisi lagi lemburan Kak, pulangnya agak malam. Jadi adikku udah pulang duluan, jadi nemenin mama tuh gantian kan. Pulanglah aku lupa sekitar jam 8 atau jam 9-an malam. Itu nyampe rumah, gue bersih, cuman nengokin mama udah tidur, udah segala macem. Tidurlah. Biasa kan kalau misalnya jam 2, jam 3 pagi itu kan selalu kebangun. Kadang buat sholat atau kadang buat nengokin mama. Cuma salahnya di hari itu tuh, aku udah sadar aku bangun, tapi aku nggak bangun gitu loh. Jadi posisinya tuh lagi tiduran. Posisinya ini ya Kak ya. Jadi ini kamar mama, sebelahnya kamar aku nih. Aku tidur berdua sama adik perempuanku. Sebelah-sebelahan, adikku deket tembok, aku di sebelahnya. Di sini pintu, di depan pintu itu ada jendela. Jadi tidur kan gini ya, tidur. Terus habis itu gini nih, ngelihat gini. Cuma kebuka mata dikit aja ya. Itu aku ngelihat, nggak tahu mimpi, nggak tahu enggak gitu ya. Tapi sampai sekarang itu masih nyata di aku. Aku ngeliat sosok tinggi, gede, hitam. Tapi tuh nggak ngelihat mukanya. Jadi sosoknya cuma diri gini, ngadepnya ke jendela, cuma diem diri gini doang. Aku nggak tahu itu apa. Aku kayaknya nge-freeze sekitar 15-20 detik. Seinget aku, terus aku merem lagi, terus kayak astagfirullahaladzim, tadi ngeliat apa. Nah di situ salahnya aku tuh bukannya bangun dulu atau ngecek mama dulu kondisinya, cuma kayak mungkin cuma lewat, pikir aku kan cuma lewat gitu aja kan, karena biasanya emang kalau di rumah ya udah ngeliat kayak gitu cuma sekelewatan aja gitu kan, gak ngeganggu. Pikir aku tuh kayak gitu, tidurlah nih. Besokannya datang nih ke kerjaan. Kebetulan kan aku admin di kantor, ada 3 temanku. Salah satu temanku ini anak yang bisa ngeliat lah, tapi nggak bisa yang nolong gitu ya Kak ya, cuma bisa lihat aja. Aku cerita lah kan, posisi mamaku sakit itu, aku sering cerita ke mereka dibanding ke kakakku. Aku cerita mamaku gini. Aku cerita lah besokannya. Aku bilang, aku semalam kebangun, aku ngeliat sosok. Terus aku belum ngomong sosoknya apa, temanku udah nyaut duluan, sosoknya kayak gini ya. Terus aku langsung ngeliatin dia gini, kok kamu tahu gitu kan? Nggak tahu, kelintas aja di kepala aku, dia ngomong gitu kan. Terus aku bilang gini, aku takut gimana. Terus kata teman-temanku, udah nggak apa-apa, mungkin cuma lewat aja. Pikir aku juga sama, cuma lewat aja. Udahlah nih, mama sakit berbulan-bulan Kak, itu total hampir 2,5 bulan. Aku lupa, pokoknya setelah dari pulang aku ke kampung itu, mama agak sehatan, terus abis itu drop, bener-bener yang drop, yang bener-bener nggak bisa bangun, yang tadi aku ceritain. Sebelumnya nih, yang tadi aku cerita di awal, yang aku ketemu kalajengking. Jadi aku nggak tahu ya, ini firasatku benar atau enggak, tapi yang aku rasain setiap ada sosok ini, laki-laki ini manusia ya Kak, bukan sosok lain. Jadi manusia ini ada aja kejadian di rumah. Jadi posisi sebelum aku ketemu sama kalajengking ini, ada sosok bapak-bapak. Jadi kan rumahku depannya komplek. Jadi rumah tetanggaku depannya komplek posisinya. Nah di depan komplek itu ada satu momen bapak-bapak. Ya bapak-bapak biasa sih menurut aku, yang orang awam yang kayak kita gini aja Mas. Terus dia lagi duduk nih, posisinya duduk, tapi ngadepnya tuh ke arah sana. Jadi kalau aku keluar rumah, dia ke sana ngadepnya. Berarti kan otomatis gini ya. Itu suka ada di situ. Aku pikir pertama, oh mungkin temennya tetanggaku kali ya mau jemput. Oke lah, besokannya ada lagi tuh. Ada di situ kayaknya beberapa hari, aku nggak tahu. Jadi tuh posisinya dari dia awalnya titiknya di sini, lama-lama maju. Sampai yang terakhir aku ingat banget, dia tuh maju ke dekat depan garasi mobil rumah. Jadi kan posisi rumah di sini ada kontrakan keluargaku, di sini garasi mobil, depannya baru komplek. Nah jadi tuh orangnya lama-lama maju tuh Kak.
Aku pikirnya cuma itu siapa ya, aku sempat ngomong nih ke temanku, ada orang kayak gini. Terus temanku ngomong gini, kamu nggak mau nanya, nggak mau negur dia siapa? Aku takut, aku cuma bilang kayak gitu doang. Kan logikanya kalau misalnya dia temennya tetanggaku, harusnya kalau misalnya dia berangkat, aku pernah dong mungkin sesekali ketemu sama tetanggaku pas-pasan. Ini tuh enggak, jadi posisi bapak-bapak itu udah stay sebelum aku berangkat kerja. Aku nggak tahu stay-nya dari jam berapa ya. Karena kan aku berangkat kerja itu di jam 7.20 atau 7:10. Nah bapak-bapak itu udah stay di situ. Aku nggak tahu dari jam berapa tuh Kak. Jadi kejadiannya sebenarnya tuh harusnya aku udah paham dari situ, dari situ sama dari ketemu kalajengking. Mamaku sakit berbulan-bulan, akhirnya aku udah bilang dong ke kakakku, Kak ini sakitnya nih nggak wajar nih, sakitnya nggak wajar. Akhirnya aku kontak lah adiknya sahabat aku, jadi aku punya sahabat, aku kontak sama dia. Kenapa aku kontak sama dia? Karena teman sahabat aku ini pernah cerita, dia pernah begitu, pernah dapat kayak gitu juga, tapi bukan kayak aku ya, maksudnya ilmu-ilmu kayak gitu. Terus dia minta tolonglah sama salah satu ustazah. Aku kontak adiknya, itu inget banget aku di tanggal 4 Agustus 2022. Aku kontak adiknya, Dek, kakak boleh nggak ya minta kontak si ustazahnya ini, tapi tolong jangan kasih tahu sahabatku ini, karena sahabatku posisinya belum tahu apa-apa tuh. Udah tuh, akhirnya dikasih, kontekanlah aku nih sama si ibunya. Aku bilang, Bu, saya gini, aku ceritain. Terus timenya akhirnya ketemu nih Kak, ketemu di salah satu kota lah ya di Jawa Barat. Nggak jauh dari kerjaan, mungkin dari kerjaan ke sana tuh sekitar 40 menit. Aku minta temenin salah satu temanku yang tadi yang bisa ngeliat itu. Aku bilang, mau nggak nemenin aku ketemu sama ini, karena sakitnya mamaku tuh udah bukan sakit yang wajar. Masa iya kalau cuma kecapean aja mamaku sampai nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan ganti-ganti dokter pun sama, mama nggak ada sakit apa-apa. Bingung kan. Udahlah, akhirnya mutusin jalan ke sana sekitar 5:30 sore pulang kerja. Itu posisi abis hujan tuh Kak. Jalan naik motor berdua. Terus kontak lagi ibunya, terus yang ngejemput tuh anaknya, jadi ketemuan di pinggir jalan gitu. Seingat aku tuh sekitar, aku lupa ya, tapi itu udah gelap, udah malam, udah lewat isya seingat aku tuh. Nyampe lah di rumah ibunya. Di rumah ibunya ya rumah-rumah biasa aja, bukan rumah-rumah yang kayak pikiran orang dukun ya, tapi ini aku ketemunya sama ustazah. Datanglah, kebetulan tuh rumahnya masih di daerah-daerah, sebut kota dikit nggak apa-apa kali ya, di daerah-daerah Kemang Bogor. Itu kan rumahnya masih, maksudnya bukan yang komplek ya, maksudnya yang rumah-rumah biasa. Itu kan rumahnya masih agak jaraknya lumayan tuh, jauh-jauh. Nyampe sana tuh gini ke temenku, ini bener nggak sih, yakin nggak sih gitu kan. Terus kata temenku, udah coba dulu aja, kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Masuklah, disambut tuh, ketemu ibunya keluar dari dalam, disambut, salaman. Terus duduk nih ibunya, anaknya kan udah masuk lagi ke dalamnya. Jadi posisi rumahnya itu ada halaman Kak, luas. Terus ini rumah, pintunya tuh langsung halaman kebuka gitu, dan pintunya itu yang kebuka 2. Pintunya tuh dibuka tuh 2. Posisinya bangkunya letter L. Aku duduk di sini, temanku di sini, terus si ustazahnya di sini. Tanyalah gini, Neng, ada keperluan apa datang ke sini? Aku jelasin lagi dong. Yang kayak saya bilang Bu di chat, aku bilang kayak gitu. Mama sakit gini. Oke lah, udah dijabarin kan sama seperti yang aku ceritain ke kakak. Terus ditanya, nama ibunya siapa? Aku sebut nama ibunya. Terus ditanya, nama bintinya kakeknya tahu, disebut lah. Masuk nih ibunya ke dalam kamarnya mungkin ya. Aku nunggu sama temanku itu sekitar 10 menitan. Posisinya bengong nih Kak, kayak bengong gini, diem main lihat-lihatan, ini benar nggak sih? Jadi temanku di sebelah kiri aku, ini benar nggak sih, seriusan nggak sih, apa pulang aja ya, takut mamaku kenapa-napa. Terus temanku bilang nggak apa-apa, Bismillah aja, Bismillah. Nggak lama, 10 menitan ibunya keluar dari dalam, bawain botol aqua Kak, 1 botol aqua yang ukuran sedang. Jadi di situ, di dalam situ tuh ada kain putih, nama mama pakai nama binti, dikasih lah ke aku, bilang gini, Neng, ini insya Allah mama nggak apa-apa. Ibunya cuma bilang gitu, insya Allah mama nggak apa-apa. Ini nanti airnya 1/4 gelas diminumin ya ke mama, sisanya dibuat mandi. Bilangnya gitu. Ini insya Allah udah ibu doain, insya Allah mama nggak apa-apa, insya Allah mama abis ini sembuh. Bilangnya gitu. Ibu tuh bilang gini, di rumah ada pohon ya, ini aku baru ingat, di rumah ada pohon ya. Jadi tuh posisi rumahku kan
panjang gitu ya Kak. Ini teras, ini pintu depan, ini kamar mamah nih, ini kamar aku, belakang gudang. Terus di gudang ini dapur, sini kan ruang tamu nih panjang. Terus belakang dapur kamar mandi, depan kamar mandi itu posisinya emang sengaja dibiarin dibuka los gitu sama bapakku. Posisinya itu buat tempat nyuci sama jemur. Itu aku ingat tuh di situ ada pohon. Jadi kan tembok ya, jadi nggak ada akses masuk kecuali lewat pintu depan. Jadi yang bisa akses itu orang-orang rumah aja. Terus aku ingat ada nggak ya pohon di rumah. Terus aku ingat-ingat lagi, oh iya ada pohon. Ibunya minta pohon itu ditebang. Jadi aku baru ingat juga flashback ke belakangnya Kak. Waktu mama sakit kan yang bebersih rumah segala macam aku dong otomatis gantian sama adikku berdua. Terus waktu sempat nyuci pun pasti malam kalau kita pulang kerja gitu kan, kayak dua hari sekali aku nyuci gitu kan. Jadi posisi nyuci aku tuh sering lihat, jadi kan ini kamar mandi ya posisinya nih ngadep ke sana. Ini keran nih. Nah ini tuh mesin cuci, di sini tempat jemuran. Nah tempat jemuran tuh baru aku yang bilang pohon itu. Terus depannya lagi aku bisa tuh ngeliat atap rumah tetanggaku yang aku bilang depan rumah. Setiap aku nyuci tuh aku ngeliat Kak. Jadi kan kalau pupil mata kan gini ya, berarti kita ngeliat kan. Tapi untungnya sekarang udah gak ada ya. Itu ngeliatnya kayak Kakak tahu kerak nggak sih, tapi gede, yang gede. Jadi tuh kayak lagi jongkok gini nih di atap rumah tetanggaku. Terus aku juga ngeliat lagi sosok yang pernah aku lihat waktu pas aku bangun jam 2 pagi, tapi itu posisinya di dekat pohon yang aku bilang itu. Itu ibunya bilang gitu, pohonnya ditebang ya Neng. Terus jangan lupa di rumah Neng punya tanaman nggak? So aku ingat kan di rumah tuh, di depan rumah tuh ada tanaman kembang-kembang, sama mamaku kan sama bapakku suka banget nanam cabai yang di pot-pot kecil gitu ya. Terus ibunya ngomong gini, jangan lupa yang cabai-cabai gitu dibuang, jangan ada di depan rumah. Kalau mau ada di samping aja, jangan dekat-dekat rumah. Oke lah, aku ingetin itu. Terus ibunya bilang gini, ini Neng kalau bisa jangan kemana-mana, langsung pulang. Kalau misalnya Neng mampir-mampir, nanti takutnya syariatnya ini pindah ke rumah orang yang atau ke tempat yang Neng tuju. Misalnya Neng mau ke pecel lele, nanti percuma, itu bakalan adanya di tempat pecel lele. Neng percuma dong jauh-jauh ke sini, dia ngomong gitu kan. Terus ini kan posisi aku sama temanku ya, yang bawa motor tuh aku. Aku bilang gini, tapi Bu, ini saya sama teman saya nih. Saya pulang berdua, nanti saya nganter pulang dia gimana? Terus temanku ngomong gini, nggak usah Mbak, biar aku naik Gojek aja, aku pesan Gojek. So bilang nggak usah, nggak apa-apa, kamu sama aku aja. Terus ibunya tanya, kamu turun nggak dari motor? Ibunya ngomong gitu kan. Aku bilang enggak aku turun, aku cuma ngedrop aja. Padahal tuh emang niat ya, sebelum pulang kita mau makan dulu karena kan lapar ya Kak, pulang kerja. Akhirnya kita gagalin tuh, karena biar cepet sampai rumah. Akhirnya mikir ya udah deh langsung pulang. Terus ibunya ngomong, ya udah nggak apa-apa, asal kamu nggak berhenti, kamu jangan turun dari motor, turunin dia langsung jalan lagi pulang. Kata ibunya gitu kan. Terus aku tanya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Nah di sela-sela sebelum pulang itu, ibunya ngomong gini, Neng tuh dulu pernah ada yang sukain ya? Dia bilang gitu kan. Aku mikir dong, kan setelah aku putus sama si laki-laki ini, aku sempat deket ya Kak sama beberapa laki. Terus ngomong gini, ini cinta banget kelihatannya sama Neng gitu kan. Terus aku mikir gini, aku kan sebelumnya kayak ngeliatin ibunya kayak, ini tuh mama beneran gak apa-apa. Jadi tuh dikasih clue-nya dari sini nih sebenarnya. Ini tuh ada orang yang cinta banget sama Neng gitu kan. Terus kelihatan banget Neng tuh dibikin gantung waris gitu kan. Terus aku bingung dong Kak, yang kayak orang awam gak ngerti apa-apa tentang kayak gituan. Aku langsung nengok ke temanku gini, kayak apaan aku gak ngerti gitu kan. Terus temanku tuh nanya, maksudnya gimana gitu kan. Terus kata ibunya gini, gantung waris itu kayak Neng dinikahin. Aku nggak tahu ya, ini nggak tahu benar atau enggak. Neng tuh dinikahin sama benda mati. Terus aku lupa Kak, seingat aku antara pohon atau batu gitu. Jadi pakai rambut aku. Aku juga lupa, maksudnya nggak tahu dia bisa dapat rambut aku dari mana gitu kan. Mungkin sebelum aku putus kali ya bisa dapat rambut aku. Jadi posisinya tuh katanya dililitin. Nah kenapa kayak gitu, karena ibunya tuh bilang, jadi si laki-laki ini kalau misalnya dia nggak bisa milikin aku, nggak ada siapapun yang bisa milikin. Ngomongnya gitu. Ya aku di situ bingung dong. Emang masih ada kayak yang kayak gitu aja, aku baru pertama kali dengar gitu kan di situ. Udahlah, terus kayak serius nggak sih? Terus ibunya nanya gini, Neng lagi deket kan sama salah satu orang gitu kan. Oh iya gitu. Terus ibunya tanya, Neng punya foto si laki-laki itu nggak? Ada tuh aku waktu itu. Aku kasih lah gitu kan. Terus oh iya ini emang kelihatan masih sayang, tapi dia nggak bisa milikin dan orang lain pun nggak bisa milikin. Jadi pengennya gitu. Ya nggak tahu sih benar apa enggak ya sampai sekarang. Terus ditanya lagi lah, ada foto laki-laki yang lagi deket nggak? Dikasih lihat.
Oh iya ini sih sebenarnya tulus, cuma yang nggak tahu ya nanti ke depannya. Yang penting ibunya tuh pesan gini, yang penting kalau deket sama laki-laki turunin sedikit egonya. Ibunya bilang gitu, saling sama-sama ngerti. Karena yang ibu lihat, Neng tuh deket sama laki-laki, kalau Nengnya mau, laki-lakinya nggak mau. Tapi sebaliknya, kalau laki-lakinya mau, Neng itu nggak mau sama sekali. Terus itu aku belum bisa mikir jernih itu, aku cuma nyernanya setelahnya, besokannya pas datang. Aku kan kayak nanya, Bu, Mama tuh kenapa sih, siapa sih? Aku pengen tahu sebenarnya, cuma ibunya kayak menafsirkan kayak udah cukup tahu sampai sini aja. Nah sebelum pulang ini, jadi ibunya tuh nawarin gini, Neng mau nggak dibersihin? Terus aku tanya dong, dibersihin maksudnya dengan cara apa gitu kan. Ibu bilang, ibu ada kenalan kiai, kalau ibu yang bersihin sendiri ibu nggak bisa. Tapi ibu ada kenalan kiai, jadi aku disuruh datang, jadi nanti ditemenin gitu loh Kak. Datang ke kiai tersebut, suruh mandi pakai air kembang. Dari situ kan aku mikir ya, kayak orang Islam mandi pakai air kembang, kecuali kalau buat siraman kan nggak apa-apa kan. Cuma kayak mikirnya pakai air kembang, mikir lagi tuh, ini bener gak sih, maksudnya keluar dari syariat Islam gak sih, pikir aku gitu kan. Terus aku tuh kayak maju mundur, terus aku bilang nanti deh, maksud aku tuh aku pikirin dulu, nggak bisa langsung aku ngambil keputusan di situ. Terus ibunya juga bilang gini, ini laki-laki bisa tahu Neng di mana, kegiatan Neng ngapain aja, karena di kepala aku tuh ditaruhin sesuatu. Nah sebelumnya jadi temanku tuh pernah ngomong, kan temanku nih indigo, jadi tuh posisinya tuh kalau ketemu sama si laki-laki ini suka bentrok gitu loh Kak. Jadi laki-lakinya nggak mau ketemu si temanku ini, temanku pun nggak mau. Aku nggak tahu kenapa. Jadi temanku tuh bilang katanya di kepala aku tuh ada sesuatu, tapi dia nggak ngasih tahu itu apa. Posisinya waktu pas masih aku sama dia kan main tuh datang ke rumah malam sebelum pulang. Aku tanya, kamu taruh apa di kepala aku? Aku tanya gitu. Terus dia, ekspresi dia cuma ketawa doang. Dan posisi di situ kan aku mikir, yaudah deh aku nggak mau perpanjang selama itu tidak mengganggu aku. Nah ternyata pas disitulah titik ketemunya tuh sama si ustazah itu. Akhirnya dia bersihin Kak. Terus kan ibunya tuh bilang kayak laron-laron kecil, kayak lebah-lebah gitu tapi banyak di atas kepala. Makanya aku flashback kan abis itu, oh pantesan ya aku kalaupun aku kan beberapa kali sempat ya kayak bohong, kayak bilang belum pulang kerja, taunya aku udah pulang kerja. Itu tuh dia tahu. Aku bingung, makanya aku sampai dia ngintai aku nggak sih, kadang aku suka pas pulang tuh aku suka ngeliat gitu loh kanan kiri, tapi emang nggak ada. Jadi tuh baru dari situ aku mulai tahu dia tuh taunya dari mana ya, dari situ gitu kan. Oke lah pulang nih, pamit ke rumah. Kan lumayan ya jaraknya tuh dari kantor aku aja ke tempat ibunya sekitar 40 menitan, apalagi pulang ke rumah, dari kantor ke rumah aja 30 menitan, hampir 30 menit. Pulang antar temanku dulu, itu posisinya udah malam, aku lupa ya jam berapa. Terus pulang nih ke rumah. Nah di rumah tuh posisinya cuma ada adikku sama mama, bapakku belum pulang. Pulang ke rumah aku ngecek dia udah tidur posisinya. Mamaku pun udah tiduran, cuma aku bangunin. Aku taruh tas dulu, cuci tangan, cuci kaki. Itu airnya masih ada tuh di tas, aku pegang tuh tas ya. Terus masuklah ke kamar mama. Aku duduklah tuh, aku ajak mama, duduk dulu sebentar. Aku bilang gitu kan. Itu kan jadi sebelum kejadian aku berangkat, aku cerita sama kakakku, Kak, aku mau kesini, doain ya, bismillah aku dapat petunjuk, semoga mama gak kenapa-napa. Aku juga ngomong sama mama, aku mau kesini mah, doain gitu kan. Akhirnya pulang tuh, kan yang tadi aku bilang, ngajak ngobrol mama, duduk nih posisinya. Jadi semenjak kejadian ketemu kalajengking dan mama sakit, kasur itu didiriin, jadi nggak tiduran gitu. Aku pakai kasur yang satu busa gitu Kak, satu gitu. Tidur tuh mama di situ kan, aku dudukin. Terus aku bilang gini, Mah, alhamdulillah insya Allah mama nggak apa-apa. Aku bilang ke mama gitu pada saat itu, aku nggak cerita yang secara jujur, takutnya kan nanti mama lagi sakit drop lagi ya pikiran. Mama insya Allah nggak apa-apa gitu kan. Terus aku bilang gini, nanti kalau sama orang mungkin dijaga lagi ya mah ucapannya, takutnya ada nyinggung atau nyakitin orang. Terus di situ aku minta maaf tuh Kak, di situ posisinya aku bilang gini, Mah, kakak minta maaf ya, aku bilang gitu posisinya, maaf ya, aduh. Gak apa Kak. Aku bilang ke mamaku, Mah, kakak minta maaf ya kalau mama masih ada rasa ke laki-laki ini. Aku sebut nama ke mamaku, ikhlasin ya Mah, aku udah nggak apa-apa. Aku bilang gitu ke mama, aku udah nggak apa-apa, yang penting mama ikhlasin. Terus mama ngomong gini, mama udah ikhlas? Enggak, mama belum ikhlas. Aku bilang gitu, mama belum ikhlas, mama ikhlasin. Aku bilang gitu. Aduh maaf Kak.
Bawa aja tempatnya. Nggak apa-apa. Santai Kak, kita silakan Kak. Maaf, makasih. Gak apa-apa Kakak. Ya maaf ya kalau cerita ini nangis. Gak apa-apa Kak. Aku bilang lah ke mama, ikhlasin mama tuh belum ikhlas seutuhnya. Aku bilang gitu kan. Terus mama ngomong gini, gimana mama nggak sakit hati kalau anak mama digituin. Karena mama aku bilang digituin karena posisinya kita keluarga udah ketemu loh, udah tahu tujuannya. Tiba-tiba satu momen pisah tanpa laki-laki nggak mau pisah Kak. Jadi tiba-tiba ya udah los, terus tiba-tiba nikah sama perempuan lain. Itu yang mama bikin sakit hatinya tuh di situ, kecewanya tuh di situ. Walaupun aku bilang nggak semua hubungan itu yang salah laki-lakinya, aku juga pasti salah. Karena dalam hubungan pasti dua-duanya salah. Aku bilang gitu kan ke mama. Terus aku bilang gini, udah ya mah ikhlasin. Sekarang ini tadi kakak dapat air, mama minum seperempatnya. Sisanya mandi ya mah sekarang. Mama aku bilang gini, mandi malam dingin, mama nggak kuat. Mama bilang gitu kan, nggak apa-apa, nanti kakak tambahin air anget. Mama mau tuh minum, terus mandi. Sebenarnya pas mandi juga mama agak mau nggak berontak gitu loh Kak. Bawalah nih sama aku, pasti kan adikku udah tidur, aku yang ngurusin mama sendirian. Kamar mandi, aku mandiin, aku bilang gini mah, pesan, oh ya aku lupa, si ibunya itu pesan nanti waktu pas mandi jangan lupa baca ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas sama Al-Falaq 3 kali, sisanya udah baca doa yang sebisa kita gitu kan. Mama terus aku bilang gini, mah niat kita mandi sekarang itu buat sehatnya mama ya, bukan buat yang lain. Aku bilang gitu, terus ikhlasin apa yang harusnya udah diikhlasin. Aku bilang gitulah ke mama. Mandi itu mama, mandi. Udah kelar mandi, aku bawa lagi ke kamar, aku pengen baju, tidur. Aku tungguin sampai benar-benar tidur. Mama udah pulas, gantian aku bebersih, aku tidur. Besokannya, ini Kak, makanya yang aku kayak bilang percaya nggak percaya karena aku yang ngalamin gitu kan. Besokannya pagi-pagi, biasa kan kalau karena mama sakit kayak gitu, aku bangun lebih dulu, jam 5 atau subuhan tuh udah bangun. Bangun nih pagi-pagi jam 5 karena kaget denger suara orang ngulek di dapur. Posisinya kan kamar sama dapur deketan ya. Yang ngulek, terus kayak, ini siapa yang ngulek? Masa bapakku pagi-pagi aku bangun, aku ngeliat handphone jam 5 gitu kan. Kalau jam 5 kayak gini bapakku baru naik kasur, baru tidur. Akhirnya keluar kamar nih. Terus aku lihat gini, mama, aku gituin kan, mama udah sehat. Itu makanya aku bingung Kak. Jadi yang tadi aku bilang, mama tuh yang benar-benar sampai cuma tiduran aja di kasur, nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba paginya habis mandi, wallahualam gitu ya, tiba-tiba udah bisa masak. Terus kayak, mama udah sehat? Iya mama udah sehat. Mama ngomong gini, ya mama alhamdulillah udah sehat, bisa bawain bekal lagi. Itu kalimat yang aku dengar pagi-pagi kayak gitu. Terus saya gimana hati seorang anak nggak keiris gitu ya, tiba-tiba mamanya sakit. Terus yang biasanya sebelum sakit itu, aduh, mama tuh selalu gitu bawain aku bekal sama dia kerja. Terus 3 bulan berjalan itu nggak pernah bawain lagi karena mama sakit gitu kan. Tiba-tiba mau ngomong kayak gitu, kayak ini beneran mamaku nggak sih? Aku ngimpi nggak sih gitu kan. Balik nih aku masuk ke kamar mamaku, ngeliat, iya bener itu bapakku doang sendirian lagi tidur gitu kan. Aku balik lagi tuh ke dapur. Terus aku bilang, mama yakin udah sehat gitu kan? Iya mama yakin udah sehat, dia bener-bener sehat, dia udah bisa bener-bener nggak, justru kayak aku makanya bingung kayak, kok mama kayak nggak ada sakit apa-apa ya? Sampai sekarang pun aku sampai mikir kayak gitu loh. Posisinya abis itu aku ceritakan ke mama, alhamdulillah udah sehat. Terus kalau ngomong gini, ya udah antisipasi mama jangan dulu pegang apa-apa ya, takutnya sakit lagi gitu kan. Udah berhari-berhari, alhamdulillah mama sehat Kak. Mama sehat ya, kayak nggak sakit apa-apa. Tuh kayak aku bingung kan. Dokter bilang juga nggak ada sakit apa-apa, tiba-tiba sakit ambruk. Besokannya habis mandi, tiba-tiba kayak gitu. Percaya nggak percaya, tapi aku yang ngalamin gitu kan. Udah hari-hari terus jalan. Oh ya, aku ingat jadi sebelum aku datang ke ibu itu, kakakku aku suruh pulang. Jadi kan aku punya 4 bersaudara. Kakak pertama, kakak kedua kebetulan tinggal di kota yang sama. Cuma rumahnya agak lumayan jauh. Istrinya mah tinggal di dekat rumah, cuma dia pindah karena kerja. Aku minta kakak perempuanku pulang, Kak. Pulang ini mama mungkin kangen anak-anak ya, pikir yang pas terakhir sakit itu pikirnya gitu. Nih Kak, nih jadi flashback lagi ya ke belakang, maaf aku lupa. Jadi kan aku cerita tuh ke kakakku, aku ngeliat sosok segala macam, terus kakakku selalu ingetin jangan lupa sering-sering berdoa, jangan putus doa, sholatnya kencengin lagi. Karena kan emang aku jujur sholat masih bolong-bolong gitu ya. Pulang aku inget 2-3 hari aku lupa. Jadi ada satu momen mama emang ya udah ngelemprak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain.
Kalau sholat pakai air gitu, dibacain doa, terus diminumin ke mama, terus diminumin ke adik-adiknya sedikit-sedikit. Sisanya itu airnya ditaruh lagi, ditambahin air, terus disiram-siram di pinggir rumah. Di pinggir rumah terus kakak cerita gini, waktu kakak tuh sebenarnya mau cerita ke kamu. Jadi pas pulang kerja kan malam, kan ada quality time malam. Waktu pas sebenarnya tuh kakak takut, itu posisinya malam-malam, tengah malam kamu dibangunin gak bangun-bangun, kata kakak gitu kan. Akhirnya kakak cuma berdua sama AA nyiram tuh dari rumah sampai ke belakang-belakang. Bayangin malam-malam, kata kakak gitu kan. Nah posisinya tuh kakak ngeliat, itu kakak ngeliat sama si AA gitu kan. Jadi kan rumahku pintu, terus ada kayak tiang gitu ya kak, tiang yang buat inian rumah. Itu pas disiram di situ katanya keluar asap. Ya Allah alam gitu, entah kakakku ngimpi atau gimana, tapi itu yang kakakku alamin gitu kan. Jadi waktu pas kejadian mama sakit, kakakku tuh cerita. Jadi mamaku cuma cerita ke kakakku. Kenapa nggak cerita aku? Karena aku selalu bilang gini, nggak kali mah halusinasi, karena kan pikir kita pakai logika dulu ya, baru biang begitu-begituan. Jadi pas mamaku sakit ini, beberapa kali mamaku sering ketindihan. Tapi sosok kayak apa nggak ngeliat ya, cuma yang tidur ketindihan yang nggak bisa bangun, ya kayak orang kaku rep-repan aja gitu kan. Itu sempat beberapa kali. Terus yang terakhir kali yang benar-benar yang sampai sakit itu, jadi posisi mamaku kan tidur miring. Nah jadi tuh kejadian itu mungkin aku tuh sempat logikanya mbahku kali ya gitu kan. Jadi mama tidur miring, jadi dari belakang tuh dia meluk. Mama ngeliat tuh sosoknya, mama ngeliat sosoknya cuma kayak kurus, kering, putih. Saya jengir ke arah mama, ya kan bingung ya kayak, hah beneran gitu kan. Itu cerita ke kakakku doang. Terus kakakku makanya sering ngomong gini, makanya kamu kalau kayak gitu jangan mikir mama tuh halusinasi atau apapun, dengar aja ceritanya gitu kan. Kan ini kita ngalamin sendiri gitu kan. Aku juga ingat, kelupaan ke skip. Jadi ibunya itu pesen aku disuruh bersihin rumah, siram rumah itu pakai rendaman air beras ketan merah, dicampur bawang putih sama bawang merah. Jadi direndam seharian, terus disuruh dibuat dipel, dibersihin rumah. Nah jadi tuh laki-laki ini pengen ngebuat mamaku satu sakit. Kenapa mamaku yang dituju? Karena mamaku yang paling sayang sama dia, mamaku yang paling setuju aku sama dia. Itu satu. Kenapa nggak kena aku? Ya karena pengennya aku cuma nggak dimilikin sama orang lain. Kenapa nggak kena sakit? Ya itu. Terus di rumah tuh dibikin hawanya berantem mulu kak. Jadi mama dikit-dikit sensi, sama adik dikit-dikit sensi, padahal nggak kenapa-napa. Mereka pun gitu ngerasain kayak, kok kenapa yang lihat tuh kesel banget kayak gitu loh. Nah ternyata tuh bukan orang rumah aja, orang kantor pun nggak tahu kayak gitu. Makanya aku bingung, kayak aku ngeliat temen aku kadang satu yang indigo itu kadang juga aku kesel. Aku cerita lah di situ sama temanku, bilang gini, di rumah tuh bawaannya berantem mulu. Terus temenku, ya udah turunin ego deh, turunin ego. Sama di sini juga gue kalau ngeliat lu mbak, sumpah gue kesel. Padahal lu nggak ngapa-ngapain, lu diem aja, gue kesel. Temen aku ngomong gitu, masa sih sampai ke kantor juga gitu kan, pikir aku gitu kan. Udah tuh dari situ kalau abis kakakku cerita, udah pulang nih kakakku yang terus aku ke ustazah itu. Mamaku sehat, nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Orang itu pun nggak ada lagi. Aku ingat terakhir orang itu ada sebelum aku datang ke si ustazahnya ini. Itu posisinya. Terus udah kan kak, itu 2022, 2023 ada kejadian. Aku doang. Jadi laki-laki itu kan nikah di bulan aku lahir. Jadi 10 hari sebelum aku lahir, tanggal ulang tahun aku, dia nikah sama si perempuan ini. Kenapa makanya tadi mamaku sampai sakit hati? Yaitu karena tidak ada memulangkan anak ini ke orang tuaku. Sebelumnya mamaku ngomong lah sama guru ngaji aku, Bun baiknya gimana ya ini anak, gimana, kasihan juga gitu kan. Mamaku mikirnya gitu. Terus kepikiran juga buat coba deh kali ya temuin Bun, kita minta maaf kalau misalnya sudah selesai, ya sudah selesai gitu kan. Kan orang tuanya pun datang ke sini minta anak saya baik-baik. Terus bunda ngomong gini, nggak ada ucapan sama sekali gitu kan. Udah kalau nggak ada ucapan sama sekali, udah pisah aja. Anak kamu biarin, udah hidupnya biarin aja kayak gitu. Itu sempat kak, makanya sebelum kejadian yang ada orang datang suka ngintai rumah itu, sebenarnya bapakku tuh pengen kesana gitu, cuma karena ngomong sama guru ngaji aku, udahlah nggak usah, biar aja hidupnya masing-masing, anak ini ya udah sendiri, anak dia sendiri gitu kan. Itu posisinya. Nah 2023 ini aku inget banget hari aku ulang tahun, si bapak-bapak itu ada lagi.
Kan aku sempat ngomong sama temen-temenku, kalaupun dia Gojek harusnya dia pakai atribut Gojek, ini nggak ada pakai sama sekali. Sampai yang terakhir aku inget itu di hari ulang tahun aku lagi deket sama laki-laki itu udah ngomong kita tujuannya mau kemana nih, karena udah sama-sama dewasa kan, udah sama-sama ngerti. Langsung kan di hari itu juga tiba-tiba aku putus cuma masalah sepele. Apa tuh? Aku tuh ingat gara-gara hari ulang tahun aku dia nggak bisa datang karena kerjaan, terus aku juga lagi sibuk, aku juga sama-sama mungkin di situ pikir aku sama-sama egois kali ya, maksudnya nggak bisa ngerti, tapi tiba-tiba cuma gitu dong putus. Terus itu kontak itu, terus sebelumnya deket lagi sama cowok, ya udah gitu lagi. Jadi aku flashback lagi, benar nggak ya apa kata ibunya, tapi yang ibunya bilang kadang aku ngalaminnya ya nggak tahu sih benar atau enggak sampai sekarang gitu ya. Udah tuh 2023 aku inget bapak-bapak itu cuma ada di hari ulang tahun aku itu aja. Dari 2020, 21, 22, 23, 24 awalnya nggak ada apa-apa Kak, biasa aja. Sampai terakhir mamaku pulang lah, memutuskan pulang sama bapakku kan ada acara. Kebetulan mamaku kan lahir di salah satu kota di Jawa Timur, bapakku dari daerah Jawa Tengah. Pulanglah nih mutusin kayak mama sama bapak pulang ya berdua, kalian baik-baik di rumah berdua. Berarti kan otomatis aku sama adik doang nih berdua di rumah ya. Jadi pulangnya tuh rutenya pulang dulu ke kampung halaman mamaku di Jawa Timur 2-3 harian, baru pindah ke kampung bapakku di Jawa Tengah. Pulang di Jawa Tengah itu kan pulang itu karena acara kakak sepupuku nikah. Di hari kedua itu pas hari acara mamaku drop. Nah pikir bapakku ini kecapean kayaknya dari Jawa Timur ke Jawa Tengah gitu kan, apalagi naik bis kita berdua. Dibawa ke dokter, itu emang tensinya rendah gitu kan. Pulang tuh, nah mamaku tuh di situ cerita katanya mama ngelihat sosok kecil kayak kerdil gitu loh, itu di rumah Simbah gitu kan. Terus aku bilang gini, oh mungkin cuma numpang lewat kali mah di rumah Simbah, karena kan kayak ya rumah zaman dulu gitu ya, kayak ya aku sih percaya maksudnya kita ada kayak gitu. Pulang lah, itu mama sakit, pulang ke Jakarta juga sakit, dari Jawa Tengah dibawa pulang ke asam bapak itu emang udah selesai acaranya, pulang sakit. Pikir aku ya balik lagi dong, kecapean. Oh mungkin kecapean, kerok lagi kayak sebelumnya. Udah tuh dikerok lagi, karena aku nggak mikir itu akan terjadi lagi kejadian itu, karena kan itu udah kejadian 2020 ya, ke 2023 aku aman-aman aja, keluarga aku bahagia-bahagia aja gitu, normal. Terus beberapa hari kemudian kebangun tengah malam, jadi posisinya kan itu ada orang tuh berempat di rumah, bapakku udah pulang kerja, adikku tidur. Tiba-tiba bapakku manggil gitu kan, mamaku tuh batuk ngeluarin darah. Itu tuh darah lumayan ya Kak, jadi kayak satu kresek plastik yang kalau kita belanja di warung itu seperempatnya tuh ada, itu kan berarti banyak kayak darahnya keluar tuh darah. Terus aku pikir kayak, hah ini kenapa, masa kecapean apa sebegininya gitu kan. Terus disuruh ke warung bapakku beli larutan biar netralin mamaku gitu kan. Udah tuh mamaku udah netral, terus akhirnya diminumin. Pikirnya sakit kan, kata mama coba deh dikerok tuh emang, tapi nggak merah, maksudnya cuma yang biasa aja gitu kan. Terus aku bilang gini, yaudah mah tidurnya di tengah aja di ruang tamu, kita gelaran, aku temenin tidurnya. Mamaku tuh emang yang temenin ya, mama juga takut kalau sendirian gitu kan. Ya udah akhirnya adikku di kamar, bapakku istirahat di kamar, aku temenin mama tuh posisinya di situ. Ngomong dong ke kakakku, cerita, Kak mama gini batuk ngeluarin darah. Terus bapakku ngomong gini, itu kan pas banget ada di akhir bulan, bapakku ngomong gini, kamu udah ini kan gajian kamu udah masuk, nanti langsung ya berobatin ke mama ke rumah sakit gitu kan. Takutnya karena mama itu dulu ada riwayat TB, takutnya balik lagi, karena kan TB itu kan bisa balik lagi kan. Nah sebelum dibawa ke dokter Kak, kan tadi aku bilang aku tidur di ruang tengah gelaran ya, pakai kasur. Posisinya itu spray yang ada resletingnya warna putih. Adikku kan udah berangkat kerja, bapakku udah berangkat kerja, otomatis di rumah berdua tuh sebelum aku berangkat ke klinik. Terus aku bilang gini, mama istirahat di kamar kakak aja, biar kakak bersih-bersih dulu, nanti agak siangan dikit kita ke dokter. Pas mau ngelipet, jadi kan dilipet gitu kan ya, dilipet itu anehnya logikanya gini ya, kalau mamaku keringetan harusnya bajunya basah dong. Terus harusnya selimut yang mamaku pakai basah dong. Jadi di lapisan atas kan kasur gini ya Kak, di atasnya tuh bersih, nggak basah sama sekali, kering. Dilipet sama aku, itu tuh basah, jadi nyeplak yang sebadan mamaku, melingkar gitu. Kan kalau putih kan kelihatan ya, kalau mungkin air
air putih biasa nggak akan kotor, ini tuh airnya keruh jadi kayak kuning gitu. Saya mikir apakah Surya kotor ya gitu kan. Terus tapi aku langsung kayak ini mama numpain air, aku sampai lihat kan di botol-botol itu ditutup, nggak ada air yang tumpah. Kalaupun ada air yang tumpah harusnya ada sisa-sisa dikit gitu kan bercakannya. Ini nggak ada. Aku sampai tanya ke mama, ke kamar mama numpain air, nggak ada. Mama keringetan. Aku ngeliat mama tuh bajunya kering, terus selimutnya pun kering. Terus aku mikir kan ini kenapa kayak gini, sampai searching di Google kan, ini maksudnya kayak gini tuh ada nggak sih ilmu dokternya kayak gitu kan. Terus sempat searching, nggak ada yang masuk di logika aku gitu kan. Besokannya aku izin tuh nggak masuk kerja. Aku klinik, aku tanya dokter, dok ini mama sakit gini, batuk ngeluarin darah gitu kan. Mama tuh sebelumnya ada riwayat TB, ada nggak ya kemungkinan TB itu akan kumat lagi? Ditanyakan sama dokter, ibu ada ngerasain mual nggak? Ibu ada sesak nggak? Terus mamaku cuma bilang kalau cuma buat batuk gitu doang, itu agak sesak tapi dikit gitu kan, ya nggak banyak. Terus dokternya nyaranin, yaudah ini saya kasih obat batuk, saya kasih obat penurun panas karena mama di situ agak panas tuh pas siang hari. Dicek di paru-parunya semuanya dicek lagi, takutnya ibu ada kumat lagi. Nanti kalau misalnya mbaknya nggak bisa baca hasil rangsananya kesini, nanti ibu bantuin. Ibunya ngomong gitu kan. Kontaklah kakakku, kak ini mama begini, apa harus kita cek lagi ya ke dokter, kita cek tes lab segala macem. Soalnya aku bilang, oh ya udah pulang gitu kan. Aku minta kakakku pulang. Nah, aku minta abangku juga pulang karena kan itu posisinya deket ya, maksudnya cuma 1 jam ke rumah gitu kan. Aku bilang pulang, mama sakit gini. Mungkin kangen juga kali sama anak-anak ya. Sebelumnya kan bapakku mikir kangen kali ya sama Simba, udah lama nggak pulang. Nah yang terakhir ini mungkin kangen kali sama anak-anaknya, udah lama nggak kumpul gitu kan. Karena di rumah anaknya cuma 2. Sebelum kakakku pulang ini, aku cari browsing di internet, aku cari dokter, maksudnya rumah sakit mana yang aku bisa tuju buat mamaku cek dan kapan itu bisa kapan gitu kan. Kan besoknya aku libur tuh pas mamaku sakit itu. Besoknya aku tanya mama udah kuat belum ditinggal sendiri, aku masuk ya karena aku nggak bisa terus-terusan izin karena aku udah banyak izinnya, aku bilang gitu kan. Kata mamaku nggak apa-apa, mama kuat kan ada ini kakak ipar aku nggak sebut nama ya, kakak ipar aku. Jadi kakak ipar aku tuh nggak yang stay di rumah karena kan dia punya anak ya masih kecil, jadi cuma nengok mama udah makan belum, mama butuh apa, kayak gitu doang. Aku masuk kerja, aku ceritalah ke teman-temanku, mama gini lagi, aku takut mama TB-nya kumat. Aku pikir aku kan masih di situ kan ya. Terus akhirnya ya udah coba aja searching rumah sakit mana. Akhirnya dapatlah rumah sakit di salah satu kota yang aku tinggalin. Aku lupa di hari apa itu ya. Besokannya tuh dapat langsung. Aku bilang ini aku mau ke rumah sakit ya, doain semoga mama nggak apa-apa. Terus aku kan tanya ke mamaku dulu ya, mama mau nggak dicek segala macam, mama berani nggak gitu. Mamaku tuh sebenarnya takut karena takutnya TB-nya kumat lagi gitu kan, pikir mama gitu. So aku bilang nggak deh, coba dulu aja, bismillah. Datanglah tuh ke dokter itu posisinya jam 7:30. Aku izin datang setengah hari kerja. Datang itu mama urutan kedua, ngobrol sama dokternya nyaranin untuk di ronsen lah. Kan aku tanya gini, dok, mama tuh batuk ngeluarin darahnya tuh lumayan dok segini. Terus ditanya sampai sekarang ada nggak ngeluarin darah? Ada sih tapi cuma sedikit, nggak banyak, cuma kayak kalau batuk ngeluarin darah sedikit aja. Terus kan pikirnya tuh kayak ada luka di bagian dalam ya, di bagian leher gitu kan. Jadi coba kita ronsen keseluruhan. Udah lah tuh dikasih ini ke tempat ronsenan di rumah sakit yang sama ya. Mamaku nunggu di ronsen tuh kan, nunggu hasil. Kan aku bilang ini mama ada penyakit TB, takutnya kumat lagi. Dokter nanya dulu berobatnya tuh di rumah sakit mana? Ada di rumah sakit di kota Tangerang Selatan ya. Oh iya saya tahu di situ rumah sakitnya, dokternya bilang gitu. Itu udah bersih bu, itu udah dinyatakan bersih, tidak ada sakit gitu kan, tidak ada sakit apa-apa. Itu karena mama berobat berbulan-bulan kan harus ada obat yang diminum gitu kan. Terus aku tanya kira-kira kemungkinan ada lagi nggak ya dok gitu kan. Kita belum tahu nih, dokternya ngomong gitu. Jadi kita harus tentuin hasil lab. Jadi harus di ronsen sama coba di dahak sama darahnya. Di hari itu aku langsung ronsenin mama. Karena hasil ronsenan gak langsung keluar ya, jadi harus nunggu dulu kan. Kata dokternya nanti kesini lagi kalau hasil ronsenannya sudah keluar saya bacain. Udahlah nunggu tuh sejam 2 jaman, aku seingat aku tuh. Aku dudukin mamaku di ruang tunggu. Aku ngambil hasil labnya. Aku datang sendirian, kan aku bertiga ke rumah sakit, aku, mama sama adik aku. Jadi adik aku nemenin mama. Aku balik lagi ke dokter itu. Aku minta dibacain. Terus dokter itu bilang gini, ini paru-paru. Jadi dibukakan di lebarnya, aku ngeliat gini di layarnya.
Ada sih bercaknya tapi sedikit. Tapi kalau untuk membuktikan ibu kena TB atau enggak dari rongsonan ini kita nggak bisa lihat karena ininya cuma dikit banget gitu kan. Karena kan ada di paru-paru cuma dikit ya, asap putihnya tuh cuma bercak udah cuma dikit banget bercakannya. Akhirnya dokternya nyaranin coba cek dahak sama tes darah. Karena itu yang paling akurat tuh itu. Kalau dilihat dari rongsonan kita nggak bisa nebak-nebak kalau rongsonan, kata dokter gitu. Di hari itu juga dirujuk lagi nih ke tempat dahak. Di tempat dahak dikasih lah sama perawatnya, dibilang, "Kak, ini nggak bisa langsung hari ini ya, karena dahak itu ada 2 sampel. Jadi yang sebelum pas mama bangun sama setelah mama makan. Paling kalau mau kakaknya bawa sampel dahak itu balik besok." Gitu kan. Tapi nggak boleh di luar dari hari Jumat. Jadi kalau misalnya di hari Kamis, karena kalau di hari Jumat ditunda lagi Kak di hari Senin, itu nggak bisa. Jadi dahak itu emang benar-benar harus di hari itu. Udah kan, kita pulang dikasih obat sama dokter, obat buat ngurangin batuknya. Udah tuh pulang, udah tuh mama udah sehat walafiat lagi, maksudnya yang nggak gimana-gimana, cuma ya masih agak lemes-lemes, namanya sakit kan ya. Besokannya balik lagi nih ke dokter. Aku tanya, ini saya harus nunggu hasil darah sama dahaknya tuh kapan? Si susternya bilang ini nggak bisa langsung ya, jadi harus semingguan. Nanti seminggu lagi dikasih tuh kan aku kontaknya kan, nanti seminggu lagi kalau udah keluar dikasih info deh, nanti dikirimin PDF-nya di situ. Udah kakakku pulang, nggak ada sakit apa-apa tuh, maksudnya udah mamaku udah sehat walafiat. Seminggu kemudian hasilnya keluar dong, aku kasih lihat lah nih hasilnya mama. Itu posisi aku belum ngasih tahu mama tuh nggak kenapa-napa, jadi bingung kan Kak, keluar darah banyak, dicek lab segala macem, dites nggak ada tuh sakit, nggak, TB-nya tuh udah nggak ada. Itu sih sakitnya mama. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mama sehat walafiat, udah nggak ketemu siapa-siapa, nggak ketemu lagi, maksudnya nggak ketemu kalajengking, nggak ngelihat apapun, sehat walafiat maksudnya sampai sekarang. Cuma terakhir aku pikir kan ini tidak akan terjadi lagi dan aku tidak akan ketemu bapak-bapak itu lagi. Sekitar 2 minggu lalu aku ingat, sebelum aku telepon kakaknya ya, sebelum aku telepon dari timnya kakak, hari Kamis, aku ingat Kamis malam Jumat. Kenapa aku ingat itu? Karena malamnya Jumat, adikku ngomong, "Kak, ini malam Jumat yasinan, jangan lupa." Jadi tuh aku ketemu si bapak-bapak itu lagi ada di situ. Aku nggak tahu ya, tapi jangan sampai deh, maksudnya jangan ada lagi gitu ya. Kan aku bilang sama kakakku, "Ini gimana, kita mau bersihin aja atau gimana?" Kakakku selalu bilang, gimana pun kita minta tolong ke orang, tapi kalau iman kitanya belum kuat, percuma. Kuatin dulu aja iman kita bersihin diri sendiri, dari sholatnya dikuatin. Kakakku bilang gitu sampai sekarang sih. Jadi tapi kalau dibilang itu ada atau nggak ada, aku mau cari tahu jawabannya pun aku takut gitu. Gitu sih. Jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Kak Ayu nih. Oke Kak, sebelum nanya lebih lanjut nih Kak, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Kak Ayu sampai akhirnya nge-speak up kisah dari Kak Ayu ini gitu? Karena menurut aku gini ya, mamaku itu udah sakit 2 kali dengan hal yang menurut aku tidak masuk logika gitu. Di medis pun tidak ada apa-apa. Kayak aku pengen nge-share aja sih Kak, siapa tahu juga mungkin ada yang tahu, bisa tahu, kasih tahu aku tuh aku harus ngapain gitu. Ya semoga juga Ustadz Faizar juga nonton ya. Amin, siapa tahu bisa dibantu kan. ya. Semoga Ustadz Faizar ya menolong lah gitu. Amin. Insya Allah ya Kak. Ya, amin. Ya mungkin teman-teman semua yang mempunyai keahlian di bidang tersebut gitu kan. Secara syariat Islam ya ini bukan yang aneh-aneh ya gitu ya. Oke. Tadi kan sempat bilang kalau itu gantung waris. Gantung waris itu tadi apa dinikahkan apa di? Jadi kayak dinikahin gitu sama benda mati. Tapi itu benar atau enggak aku nggak tahu ya. Oke. Kita bilang seperti itu dulu lah. Karena kan saya juga nggak bisa menyimpulkan gitu kan. Berarti Kak Ayu ini digantung waris yang katanya gantung waris itu yang tadi Kak Ayu bilang dinikahkan dengan benda mati, entah itu apalah, benda mati kan banyak gitu kan. Kak Ayu bilang itu atas dasar informasi dari Ustazah itu kan. Nah, berarti kan gimana ya ngomongnya, si cowok ini yang kita katakanlah ditinggal nikah atau gimana ya jatuhnya? Jatuhnya dia jadi mutusin bukan ninggalin aku terus nikah sama perempuan lain. Oh, tanpa ada alasan? Tanpa ada alasan, jadi padahal udah sempat ke rumah orang tua bersama orang tuanya ngobrol bareng untuk ke jenjang yang lebih baik gitu. Entah itu biasanya kan tunangan dulu ngobrol gitu kan. Tapi ternyata hilang aja begitu aja. Biasanya kan kalau udah ada itikat baik orang tua dari si cowok ini ya,
Nggak mungkin dong cewek nyamperin cowok gitu kan. Cowok, orang tua cowok kedatang ke rumah Kayu kan berarti bener-bener serius dong. Dari situ aja udah ketahuan tuh gitu kan. Wah ini serius nih anak nih gitu kan. Dan orang tua Kayu pun juga bisa menilai tadi kan. Tapi tiba-tiba ternyata sudah menikah dengan yang baru mungkin. Nah, Kayu tahu itu jarak berapa lama Kak? Dari setelah lost contact atau mungkin dari setelah orang tua dari si cowok ini ke rumah Kayu gitu. Jadi kejadiannya itu aku lupa, itu di akhir tahun. Di akhir tahun. Aku baru ingat juga kenapa bisa kita selesai itu karena di akhir tahun aku kan bilang gini, ini tahun terakhir aku sama teman-teman aku pengen malam tahun baruku sama teman-teman aku. Dia di situ nggak setuju, mungkin marah atau gimana, dari situ makanya lost tuh Kak. Jadi ketemu itu di akhir tahun 2021 kayaknya, seingat aku ya, 2022 awal. Aku sempat tuh masih kontekan di bulan Januarinya, aku sempat masih kontekan nanya ini kita gimana nih, mau dibawa kemana, tapi udah ngechat pun nggak dibalas. Itu sempat aku juga datang ngajakin ketemuan di salah satu tempat dekat rumahnya. Dia di situ nggak datang, tapi kata teman aku dia datang tapi dia nggak mau nemuin aku. Itu jadi nggak ada kejelasan sama sekali. Gitu. Dan aku tahu dia menikah itu karena dulu dia kan ngasih akses untuk ininya ya, masalah keuangan, untuk masuk akses internet keuangannya. Aku bilang sama, jadi aku punya temennya itu temennya dia. Di kerjanya dia aku temenan gitu. Aku ngomong lah, jadi aku buka rekeningnya, aku lihat ada 2 nama. Ini sebelum kejadian aku masih pasangan gitu ya. Masih pasangan, itu baru 1 nama nih muncul. Itu dia sempat deket sama perempuan. Itu pasti nama perempuan di rekening itu tuh. Ada nama perempuan tapi ini bukan yang dinikahin ya. Satu perempuan ini. Aku juga sempat cari tahu, aku sempat nanya juga sama mbaknya. Mbaknya awalnya tidak mengakui, tapi abis itu dia mengakui. Kita sama-sama minta maaf, sampai sekarang jadinya temenan tuh. Terus di bulan Januari, Februari atau Maret, pokoknya di bulan itu ya. Di bulan itu aku coba buka lagi tuh. Kenapa ini orang kok nggak ada omongan? Kalau misalnya pun udah, ya udah kalau nggak mau ketemu sama orang tua aku, ngobrol aja gitu sama aku. Ya udah kita selesai cukup di sini gitu kan. Ini enggak. Jadi aku inisiatif buka lah. Nggak tahu tuh pada saat itu pengen buka, ketemu sama salah satu nama yang sekarang udah jadi istrinya. Itu ngelihat mutasi dari si perempuan itu, terus mutasi di salah satu toko emas. Terus aku chat lah temennya, Kak ini mau nikah ya? Terus ditanya, kamu tahu dari mana? Aku screenshot kan, aku bilang aku tahu dari sini. Terus dia ngomong gini, nggak usah kayak gitu kan. Nah aku kan punya akun fake, namanya perempuan punya akun fake. Aku udah blokiran tuh di akun pribadi aku. Di nomor pun aku udah blokir, karena dia ngeblokir aku blokir balik. Udah tuh, terus aku lihat di akun fake-nya dia lamaran di bulan, aku lupa di bulan Maret atau bulan Februari, pokoknya yang aku bilang itu yang aku dapat buktinya itu. Terus aku bilang lah ke kakakku dia mau nikah gini. Ya udah biarin, udah nggak usah dipikirin lagi. Nah endingnya yaitu di bulan aku lahir dia nikah. Berarti tuh seborok-boroknya itu akan kecium juga ya? Bisa jadi ya. Memang begitu kan, menyembunyikan suatu keburukan kan pasti akan terbongkar dengan sendirinya. Atas izin Allah juga kan gitu kan, seiring berjalan waktu gitu kan. Dan kebetulan juga momennya kan tepat juga gitu kan. Ini kan udah ditakdirkan sebenarnya kan gitu kan. Iya kayaknya gitu. Kayak gitu aja kita positive thinkingnya gitu kan. Kita punya iman, kita punya agama, ya udah gitu kan. Nah tapi Kayu kan sempet kayak dipegang kepalanya atau mungkin nanam apa tadi, naro sesuatu tuh di kepala. Kalau kepala si cowok kita katakanlah Yanto gitu kan. Si Yanto ini ke Ayu tuh, ke Ayu kayak apa, tawon atau apa tadi? Iya kayak gitu. Aku nggak tahu ustazahnya. Tapi yang dirasa sama Kayu ada sesuatu yang kayak gimana nggak? Enggak, biasa aja sih, kayak gini aja normal gitu. Yang nggak gimana-gimana. Nggak ada kayak misalkan malam kepalanya sakit atau mungkin malam itu teringat dengan sosok si Yanto gitu. Enggak sih, nggak ada. Kita bilang Yanto aja kan, biar enak nyebutnya nih gitu kan. Mau depannya siapa ya terserah, yang penting Yanto aja gitu kan. Enggak sih, nggak ada, normal aja kayak biasa. Normal aja. Nah tadi kan atas dasar itu kita katakanlah kita menduga tuh Yanto yang ngirim gitu kan ya. Ngirim ilmu hitam dalam tanda kutip gitu kan. Nah kan mungkin kan pasti orang tua si Kak Ayu itu kan sempat berharap lah, namanya orang tua ya, ketika didatengin orang tua dari si Yanto ini kan pasti berharap, oh anak gue mau ditinggahin dan jenjang lebih bagus gitu kan. Apa kita kan pakai logika dulu ya sebelum ke ilmu-ilmu hitam itu. Mungkin karena
orang tua dari Kayu, terutama ibu gitu kan, udah berharap, wah udah berpikiran anak saya dinikahin, alhamdulillah kan, pasti kan begitu kan. Tapi tiba-tiba kemudian nggak jadi tanpa alasan, dan kemudian si Yanto ini ternyata nikah dengan perempuan lain, pasti kan ada pikiran, ya gak sih, dari orang tua Kayu ini. Kita pakai logikanya mungkin karena pikiran itu, jadi ibu dari Kayu itu mungkin jatuh sakit ya. Masuk ke arah situ juga kan sebenarnya ya. Iya, kalau logikanya ya gitu iya, ya. logikanya kan. Ternyata kan ya mungkin ada unsur-unsur apa, kalau horor sekarang tuh apa, santet atau guna-guna atau apa ya. Mungkin kali ya gitu, aku juga nggak ngerti. Guna-guna kali. Saya juga nggak tahu namanya santet apa, guna-guna apa, terus apa namanya tuh, kiriman apa. Nah, aku juga nggak ngerti itu. Ya kan? Iya. Kita katakan kayak gitulah, kalau bahasa horornya kayak gitu tuh, ya kan. Berarti dikirim mungkin si Yanto ini ya. Secara garis besar sih ibunya secara nggak langsung bilangnya gitu ya, tapi nggak tahu sih. Ya aku juga nggak mau berburuk sangka. Takut ya orangnya juga lihat kan. Ya aku juga kalau orangnya lihat aku minta maaf gitu. Ini misalkan Yanto ngelihat gimana nih Kak? Kebetulan Yanto tuh ngedit juga sih. Kalau dia lihat gimana Kak? Aku sih sebenarnya ada yang disampaikan nggak Kak? Berharap bisa ketemu untuk Menyelesaikan. mengucapkan, enggak ya, untuk diselesaikan mungkin. Karena udah sudah iya, dia ya? juga udah punya keluarga kecil. Aku cuma mau bilang makasih, karena bagaimanapun juga dia udah pernah ada di hidup aku. Sama aku mau bilang maaf, apapun, mungkin aku juga punya salah ya, namanya manusia gitu kan. Betul. Aku mau minta maaf, dan aku pengen sudah stop, jangan lagi mengganggu aku ataupun keluargaku, karena kalau udah menyangkut orang tua itu yang paling sakit gitu. Kalaupun dia mau marah, mending ditonjok deh akunya gitu kan, mending ditampar, ya? ditampar akunya deh, maksudnya mending fisik aja dibanding kayak begitu kan. Aku kan nggak ngerti ya, jadi kayak aku cuma pengen bilang makasih sama maaf aja sih kalau aku ada salah. Oke, nah tadi kan Kayu sempat nangis ya, karena ya tadi dialami sendiri, kemudian menyisakan kisah yang tadi sampai sekarang masih teringat karena benar-benar nggak bisa dilupakan dari hidup Kayu gitu kan. Kisahnya bukan si Yantonya, Yanto nggak lupa gitu. Kisahnya nggak bisa dilupakan gitu kan. Nah tadi kan sempat ternyata jatuh sakit itu sekitar berapa lama tadi Kak? 3 bulan itu ya? parah, ya hampir 3 3 bulan. Si orang tua ibu dari Kayu kan ternyata tiap hari tuh bawain bekal untuk Kayu dan juga adiknya dari Kayu. Gitu kan. Terus kemudian tadi Kayu sempat nangis lagi ketika ibu dari Kayu sehat kembali dan bawain bekal lagi. Itu sih sedih ya. Iya. Maksudnya kayak kita dilahirin sama orang tua suci, maksudnya kayak bersih gitu, bayi gitu kan, dididik dari kecil. Mungkin ya memang namanya manusia pasti ada salah dan dosa gitu kan. Yang lihat kalau orang tua kayak gitu tuh nggak bisa. Iya. Kalaupun mau jahat atau memperlakukan ataupun kayak tadi yang kayak gantung waris, sebenarnya sampai detik ini pun aku masih kayak mikir, tapi kayak ya udahlah, nggak perlu dipikirin lagi. Kalaupun nanti ada jodohnya, itu ada jalannya gitu. Iya. Jadi saya teringat dengan sama juga tuh Kak, ketika jadi ada satu kejadian, mungkin teman-teman juga nonton, yang dimana saya juga berbohong terhadap ibu juga tuh, yang dimana langsung dibayar kontan, kaki langsung patah. Dari situ kan doa restu dari orang tua, tapi ketika doa restu orang tua udah merestui, namun takdir berkata lain. Iya, ya kan ya. Jadi agak susah gitu ya. Yang penting tetap jalanin aja gitu kayak. Terus sekarang sih jalanin aja, kalau bisa udah stop aja gitu. Karena kayak capek juga badan. Jodoh itu udah takdirkan kok Kak. Jangan jangan tadi kalau sempat Kayu cerita tuh ke teman, jangan turunin ego dan sebagainya, karena ya udah kuatkan iman, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, curhat kepada Tuhan deh. Ketika teman-teman semua punya masalah, ya pasti itu curhat sama Tuhan kalian masing-masing gitu kan. Terus kemudian misalkan mau nyari solusi, curhat kepada temen, karena dia punya teman tuh si siapa? Oh iya, teman kerja. Teman kerja gitu kan, yang pasti itu orang terpercaya daripada Kayu itu kan. Gak mungkin dong Kayu tiba-tiba cerita ke mungkin baru kenal si siapa, misalkan teman satu kantor tapi nggak terlalu akrab gitu kan. Kan pasti nggak mungkin kan, pasti harus saling percaya baru akan curhat semua kan di situ kan. Biasanya cewek sama cewek tuh gampang curhat itu. Kalau cowok agak-agak susah ya. Agak-agak susah, saling mendem mendem diri dan merasa wah gue bisa gitu kan ngelesain masalah itu. Tapi sejatinya adalah ya ternyata teman dari Kayu memberikan solusi gitu kan. Ini kan kita katakanlah teman rekan dari kerja Kayu tuh mensupport Kayu gitu kan, supaya lebih tegar, bukan malah menjerumuskan gitu kan ya. Kan bisa jadi misalkan nih Kak, kan ada juga tuh temen
curhat ke saya, misalkan, Bang, gini, udah sikat balik. Oh iya. Bisa jadi dong. Bisa. Iya kan? Udah, misalkan Kak Ayu curhat kepada orang yang nggak tepat, pasti santet balik yuk. Iya gak sih? Bisa. Iya kan? Bisa. Tapi untungnya masih dalam lingkungan positif ya. Positif, betul. Ya tadi ternyata kan, ya ini wallahu alam juga, sampai akhirnya ketemu Bu Ustazah, terus kemudian dikasih air gitu kan, terus kemudian setelah diminumin dan di mandi ya, langsung berangsur-angsur langsung baik tuh ya. Alhamdulillah, kuasa itu Allah ya, tuh ya. ya kuasa sih. Iya. Mukjizat banget buat aku pribadi. Tapi sampai detik ini kabar ibu dari Kak Ayu sehat? Semenjak terakhir yang aku bilang sakit itu alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Tapi berarti secara nggak langsung Kak Ayu juga sebenarnya di Ruqyah ya? Atau gimana bahasa? Kalau bahasa sekarang kan Ruqyah. Bukan bahasa sekarang, Ruqyah tuh di dulu gitu maksudnya. Apa bahasanya? Dibersihkan? Enggak, aku cuma diambil yang di kepala aja. Dan diambil di kepala aja. Iya. Tapi Kak Ayu ngeliat gak benda apa yang di kepala Kak Ayu? Enggak, jadi kayak ya gaib aja, aku nggak tahu. Jadi dibersihinnya ya udah bersihin ibunya aja. Apa yang dirasa sama Kak Ayu ketika dibersihkan dengan air kembang itu? Aku nggak mandi kembang. Aku nggak sampai situ. Aku cuma diambil yang ada di kepala aja. Supaya yang dirasa tuh apa ketika diambil atau mungkin? Merinding sih. Jadi merinding dari sini ke sini. Merinding. Setelah pulang itu nggak ada efek apa-apa? Enggak, alhamdulillah. Tapi yang jadi misteri itu bapak-bapak itu ya? Iya, sampai sekarang terakhir. Kalau boleh tahu perawakannya gimana sih Kak? Bapak-bapak normal ya pada umumnya. Kan aku bilang sebelumnya itu dia cuma nggak ada pakai atribut online gitu ya. Cuma pakai jaket lepis. Aku pikir ya bapak-bapak kerja kantoran aja gitu, pakai celana kerja, pakai jaket kulit, biasa pakai jaket kulit, pakai sepatu bapak-bapak aja gitu biasa. Iya. Badannya ya tinggi, dibilang tinggi ya segitu umum lah ya. Iya. Badannya agak lumayan berisi, terus agak botak sih. Maaf ya, tapi emang gitu. Gitu. Tapi terakhir yang ketemu itu 2 minggu lalu di hari Kamis. Itu dia aku bingung tiba-tiba pakai atribut. Tapi menurut Kak Ayu tuh bapak-bapak itu setan kah atau beneran orang? Orang, bener-bener orang kenapa? Apa mungkin itu orang suruhan? Kita kan menduga aja ya, boleh menduga ya. Dugaan aku sih itu, karena kalau setiap ada bapak itu ada aja kejadiannya. Ada aja kejadiannya. Makanya nih yang terakhir aku agak ganti-ganti karena kayak alurnya tuh udah kebaca mau kemana. Gitu. Oke. Nah ya, ini kan sebenarnya berawal dari asmara ya Kak. Jadi kan cinta itu kan buta gitu kan. Bener gak? Iya sih udah. Cinta itu kan buta karena gue udah melewati fase itu. Cinta itu kan buta. Jadi seakan-akan pasti di fase-fase, pasti setiap orang mempunyai fase masing-masing kan. Ketika ada yang mungkin dikasih cobaan ya cobain gitu kan, dikasih jalanin ya jalanin gitu kan. Tapi sebisa mungkin berpikir positif, kemudian jangan yang tadi Kak Ayu sempat ngobrol sama temannya turunin ego dan lain-lain gitu kan. Terus kemudian tadi berpikir secara logika gitu kan. Emang asmara tuh banyak kejadian di berita-berita tuh tentang asmara juga, ada yang dibunuh dan sebagainya loh. Itu serem sih. Iya kan? Mungkin teman-temannya semua juga sering lah berseliweran di Instagram gitu, sepasang kekasih begini ditemukan meninggal dunia, sepasang kekasih gini, masih sepasang kekasih nih, bukan sepasang suami istri nih, ya kan? Masih kekasih nih gitu kan, meninggal dunia. Ini nih, jadi jangan sampai asmara ini membunuh pikiran kita gitu kan. Ketika pikiran kita kena, pasti otomatis kemana-mana tuh larinya tuh ke mental down, malas ngapa-ngapain, terus kemudian pasti kepikiran gimana ya gue nanti ke depannya, pasti kan begitu tuh. Karena sempat ada sih. Pasti kan, apa akan mengakhiri hidup kan ada juga. Di sepasang kekasih, lagi-lagi sepasang kekasih tuh, ya kan, diputuskan pacarnya gantung di tut, ya kan, atau enggak terjun payung, terjun ke sungai gitu dan sebagainya, kan banyak banget gitu. Ya intinya kuatkan iman ya Kak ya. Iya pasti itu, lebih dikuat-kuatin. Ya pasti ini harusnya sih ya teman-teman semua bisa ambil kesimpulannya, banyak banget hikmahnya sebenarnya yang tadi, kasih sayang terhadap orang tua. Begitupun juga bagaimanapun perilaku orang tua itu adalah orang tua kita, yang dimana kita lahir dari rahim ibu kita gitu kan. Telapak surga itu ada telapak kaki ibu. Makanya makanya mungkin Kak juga sepakat lagunya Rhoma Irama Kak.
Apa tuh? Manusia ya kan, hormati ibu. Oh, Kenapa iya, nggak hormati bapakmu? Iya kan? Iya benar-benar. Melahirkan, menyusui, melahirkan, menyusui. Demen banget tuh melahirkan. Tapi intinya adalah ketika teman-teman semua punya keinginan, ketika teman-teman semua punya mimpi gitu kan, doa restu ataupun doa dari orang tua pasti menyertai di situ gitu kan. Oke, tapi sebelum ditutup nih Kak, jadinya curhat ya gitu ya. Tapi banyak banget sih pelajaran yang bisa diambil. Oke Kak, sebelum ditutup nih Kak, video kali ini gitu kan, kira-kira Kak Ayu punya pesan gitu Kak, atau mungkin ingin disampaikan gitu supaya kita itu jangan sampai terjerumus dalam hal-hal seperti itu, dalam tanda kutip bermain ilmu hitam gitu Kak, atau mungkin dalam kisah cinta ataupun asmara gitu. Ini agak sedikit melo video kali ini ya. Jadi kecowaan gue tuh nggak ada di sini. Ini nangis beneran yang nggak dibuat-buat, sedih soalnya. Lebih kayak cintai diri kamu sendiri sebelum cintain orang lain. Cintai diri kamu sendiri, cintai keluarga kamu, karena sejatinya hidup ini balik lagi ke diri sendiri dan keluarga sih. Wah keren nih. Hari Sabtu 18.14 Kak Ayu. Woi, kan keren. Sepakat dengan hal itu, cintai diri sendiri, cintai orang tua. Terus apa tadi? Karena sejatinya diri sendiri dan orang tua. Orang tua yang lain. Oke, nanti kita next bikin quotes ya, searching ya. Jadi biar di ending cerita tuh gue ngasih quotes gitu. Oke, ya udah. Terima kasih banyak ya Kak Ayu. Aku yang makasih udah diundang, terima kasih udah mau didengerin. Sama-sama Kak, gitu kan di sini kita tempatnya berbagi kisah yang semoga aja pasti banyak banget hikmah yang bisa diambil dari pengalaman seorang. Baiknya kita ambil, buruknya kita buang gitu kan. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Ayu ini bukan untuk nakut-nakutin ya. Ketika teman-teman semua mungkin sekarang lagi jatuh cinta atau sekarang lagi asmara yang menggebu-gebu gitu kan. Ya, tapi pada intinya adalah hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ayo, makasih banyak Kak Ayu. Sehat selalu Kak ya. Amin. Alhamdulillah. Bungkus.